A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada vlog hari ini saya akan mereview kampas kopling ya, kepunyaan dari keluarga CB, GL, Mega Pro dan Mega Pro saja karena Tiger tidak sama ya, tidak sama. Ya dibilang sama, oh ya podo ae kenane. Sing gare nak podo house coupling. Oke wis mereview tentang house coupling. Tepak sing tak cekel iki kampas kopling akeh 6 1 2 3 4 5 6. Nah ngono. Jane gawane sepeda motor itu bukan 6 lembar kampas kopling, tetapi ada 5 kampas kopling 1 2 3 4 5. Nah seperti ini. Ini adalah bawaan dari sepeda motor GL Max maupun Mega Pro. Tiger juga sama, CB juga sama. Seperti ini. Ini juga sama. Ini adalah bawaan GL Mega Pro Tiger. Banyak yang mengeluh ya, keluhan memakai kampas aslinya versi bawaan motor ini, banyak yang mengeluh. Tetapi kita kembali lagi ke bawaan sepeda motor. Ketika motornya itu ketika pertama kali dibeli juga tidak terjadi masalah selip kopling, walaupun ini 5 kopling. Kok 5 kopling? 5 lembar kampas kopling. Terus apa yang terjadi? Terus apa penyebabnya kok sering terjadi selip kopling itu? Ya salah satunya karena faktor kualitas iki, ya. Karena bawaan motor itu kualitasnya kualitas bagus, kualitas terjaga, original dari pabrikannya, dan pabrikan tidak akan memberikan kualitas kampas kopling ini yang jelek, pasti yang bagus. Jadi ketika orang motor beli sepeda motor GL Max New Tech, GL Max Series, GL Pro Series, GL Pro New Tech, Mega Pro Tiger, itu tidak ada yang selip kopling, dipakai dari dealernya sana selip kopling. Dipakai dari pabriknya sana atau dealernya sana, tidak ada yang mengalami selip kopling. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, faktor-faktor selip kopling itu sering dijumpai, banyak dijumpai. Bahkan di bengkel saya sendiri juga sering mengalami yang namanya pelanggan datang dengan keluhan penyakitnya iki selip kampas kopling. Lah penyebabnya apa? Saya teliti ternyata satu penyebabnya karena ininya aus. Rumah dudukannya ini sing gepit iki aus. Terus karena beberapa faktor lagi, faktornya salah satunya adalah penggantian kampas koplingnya yang terlalu imitasi, terlalu murah. Orang ini susah ya. Motor sudah diciptakan tinggal beli, tidak usah mikir yang ruwet-ruwet, tidak usah mikir yang ribet-ribet ya. Sudah diciptakan motornya, beli kampas koplingnya yang original saja tidak mau. Itulah namanya orang Indonesia ya. Beli kampas koplingnya original yang harganya berapa originalnya sekarang ya? Sekitar 125-an lah kalau di area Senduro sini. Itu sudah mendapatkan kampas kopling 5 lembar kualitas original. Itu sudah enak. Tapi iku sih kurang kurang sip jari ini. Kurang sip. Sik selip kopling jari ini. Ono sing muni kelarangan nek kampas kopling regane 120. Tuku maneh sing luwih murah. Mereke ono sing cap nanas, ono sing cap sapi, cap kebo, banyak wis mereke kampas kopling iki akeh. Setelah dipasang nyatanya sudah apa ya? Sudah dipasang sik pancet ae ndak enak. Ya maklum jenenge kampas kualitas imitasi. Seiring berjalannya waktu lagi ya, kesini semakin modern, ketemu maneh akal bulus para mekanik ditambahin satu lembar, ditambahkan satu lembar, jadinya kampasnya 1 2 3 4
4, 5, 6. Yang tadinya 5 lembar. 5 lembar seperti ini. Ini yang satunya tebal ya. Ini asli kepunyaan Newtek ya. Yang satunya ini agak tebal tapi tipis. Tak buka isek cindak. Jadi kayak video ini jadi enak. Tak buka kayak gini. Penampakannya kayak gini. Yang satunya kecil tapi tebal. Oh, ini ada yang tidak lengkap ini karena ada plat penghubung antara ini dan ini. Di celahnya karena ada anunya ya. Ada plat ini yang tebalnya cuma segini. Guys, pokok intine cekne weruh wong-wong iki. Sing ndak roh. Le sing bengkel kawaan sih padha weruh wasno ngene iki ya wis. Tapi video ini bukan ditujukan kepada kawula sing wis mekanik top, mekanik handal. Aku amit sewu ya. Video ini digunakan untuk para pemula saja. Ya kayak ngene iki ya rek ya. Iki kondisine kampas kopling sing selip. Salah satu faktornya yaiku iki wis kepangan ya. Terus kampas koplingi mitasine duduk kualitas nomor loro maneh. Mungkin iki nomor 7 nih ndak nomor 8 ya. Nah, kayak gini iki. Kayak gini iki. Dadi lek ganti kampas kopling kudu ganti kampas sing kualitasnya apik utawa bagus. Nek diganti sing elek ya pancete sik slip kopling. Seiring berjalannya waktu lagi muncul lagi versi dikasih bir yang agak keras. Maklum aku ndak contoh nih. Contohnya ada di tumpukan barang ya. Wegah kate goleki wis iki wis. Dikasih bir yang agak keras tujuannya agar bir itu menggigit kampas ini lebih pakem lagi, lebih keras lagi supaya tidak terjadi slip kopling. Tapi itu tetap baik, tidak memberikan solusi kepada para herek mania. Oh, iki apa? Nah, ini yang saya maksud tadi. Masih ada ini ya. Plat yang segini yang untuk ini di bagian ininya. Ini di sini. Kembali lagi ke topiknya. Muncul bir kopling yang agak keras. Tapi iku sik kurang kurang sip jarene arek herek. Ngopo kok kurang sip? Kurang nyakot, sik selip Oh iya, sik selip. Apa faktornya? Banyak faktor. Yang pertama, karena enggan membeli kampas kopling yang mahal, yang kualitasnya original. Yang kedua, karena ininya sudah kemakan seperti ini. Ini sudah kemakan ya. Nah, itu kan kelihatan ya. Sebelah sini agak kemakan. Terus yang sininya kadangkala ada yang sudah kemakan. Kok bisa kemakan? Iya, karena dia ya faktor slip coupling itu tadi yang memakan kedua sisi antara ini dan ini. Hari demi hari, waktu demi waktu muncullah produk dari VR kampas kopling yang menggunakan kampas 6 dan bir 6 seperti ini. Digeser, jebret. Ini adalah versi terbaru ya. Versi yang sekarang. Kemasannya kayak gini ki. Mereknya tak cukup bungkus sing apik sik iki. Kampas kopling XGP, iya. XGP. Barangnya kayak gini ki ya. Tak buka sik. Jerone ana keduse. Keduse sih ana sepone menjaga barang cekne aman ketika di packing. Iki terlihat rodok niat titik kira ya. Rodok niat.
Walaupun di sininya ada tulisan Racing Clutch, di sini ada mereknya XGP Racing, dan yang belakangnya sudah dikasih bolong-bolongan seperti ini. Ya tujuannya ya biar apa ya, oli masuk dan melumasi si kampas kopling dan platnya ini. Oke, dididik ya videonya ya. Ini adalah reinkarnasi atau episode baru setelah muncul kampas ini. Kampas ini ndak enak, terus diganti kampas 6, terus diganti pir yang agak keras, terus muncullah versi ini, versi yang dibawa oleh pabrikan motor VR gerobak ya. Nah kayak ini Ki, ini adalah mereknya XGP. Ini Ki ya kayak sing takon arek-arek, kampas itu enak apa ndak? Apa ndak Bang? Kampas iki ya enak, ya enak. Nek biyen sih enak ya Rek ya. Nek biyen sih enak. Ketika awal-awal muncul kampas kopling ini ya, kok soron juga sing di. Wis iki ya sing wis tak protoli ya. Oh, iki wis iki tak protolani Rek. Tak protoli sih Rek ya, sabar ya. Mbuh durasi ini pirang menit iki pira-pira wis pokok sing penting wis gawe video ngono Rek. Ketika dulu awal muncul itu sekitar pirang tahun niku ya, tak eling-elingi sih Rek ya. Ndak salah sekitar 8 tahun yang lalu saya sudah beli. Harganya mahal. Harganya dulu saya beli sekitar 250. Itu saya belinya harus ke Malang karena di Lumajang masih belum ada dulu. Tapi ketika kampas kopling saya pakai memang betul-betul bekerja. Selip kopling tidak ada, cuma kendalanya kopling itu terasa berat. Karena apa? Pirnya ini sangat berat sekali. Sangat keras sekali. Oh, kok pirnya sangat berat sekali? Pir koplingnya ini sangat keras. Karena dia keras, jumlahnya 6. Nggak kagak tangan kira. Apalagi kalau motor itu digunakan di jalan raya ya, sering stop and go. Nggak enak iki rasanya pegel kabeh. Tapi motor memang nggak selip kopling. Dulu tapi ketika kampas-kampas tersebut masih belum ada merek ya. Bungkusnya masih seperti ini. Bungkusnya masih bungkus kardus coklat seperti ini. Dulu tidak pernah saya jumpai kampas-kampas yang saya beli sekitar kisaran harga 250-an, 275. Sekali lagi dulu itu saya beli. Tidak pernah terjadi yang namanya selip kopling. Walaupun kampas di bagian dalamnya ini kualitasnya kualitas jelek. Tapi pada kenyataannya pemasangannya memang tidak ada selip kopling. Semakin berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu kok semakin berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin kesini semakin modern. Mungkin kampas-kampas yang seperti dulu itu tidak ada merek, tidak ada rumahnya, tidak punya rumah, hingga muncul ini, ya pembuat merek ya. XGP, kampas-kampas yang koyo ngono mungkin diproduksi massal. Supaya ini apa? Supaya ini masyarakat di nisor-nisor iki, masyarakat cilik-cilik iki gampang tuku kampas iki dengan harga yang cukup murah. Regane murah iki rek di online iki. Ngeklik ta di Shopee. Regane murah. Tapi saya akan jawab salah satu pertanyaan yang masuk ke saya. Enak apa ndak kampas iki? Saya bilang ndak enak. Ngapa ndak enak? Lek tuku kampas iki ya, kampas pir 6, kampas 6 pir 6 iki aja langsung dipasang. Ngopo? Tetep ae sik ndak enak. Walaupun tidak terjadi kampas kopling. Karena kenapa? Kualitas kampasnya iki jelek. Kualitas kampasnya ini sangat jelek sekali ini. Jadi kalau beli ini sama saja dengan kita hanya beli ininya tok. Tuku adahe tok iki karo plate. Plate kabehe pira? Plate kabehe 5.
Plate 5 kampase 6 ya. Plate 5 kampase 6 sing iki. Ganti niki karo merek sing rada apik titik. Iso TDR, iso pokok wis golek kampas sing member titik. Aja kaya iki. Ini ya, ini memang betul bawaannya ini. Tapi ini tidak recommended ya, tidak recommended. Tidak dianjurkan untuk dipasang. Lek ana sing takon, "Lho ngopo kok dikatutno?" Ya supayane ya mbuh ndak roh aku. Ya regane ya murah rek ya. Regane nemen murah e. Kualitasnya ya ngene iki. Kalau dibandingkan ya kualitas platnya ini sama yang ori bagus mana? Ya bagusan yang ori. Lek ditakoni lek sing koyo ngene iki masang plat wae ori kena apa ndak? Ya ndak kena karena yang ori itu lebih tebal. Yang ori lebih tebal ndak bisa langsung dipasang plug ke sininya itu ndak bisa. Bisa masuk tapi nantinya itu ininya akan tambah mekar ya. Tambah mekar sakmene engko. Nah, akan tambah mekar sakmene engko. Tambah selip ya. Ketika dia sudah bisa masuk seperti ini, kalau pakai ini bawaannya original, dia ndak akan bisa seperti ini. Susah. Karena dia menggunakan kampas 6, maka oleh vendor VR ininya dipertipis. Iki tipis kira ngono. Kalau ini sudah diganti kampasnya dengan kampas yang kualitas bagus, merek opo ae sing sekirane ku apik lah. Pokoke aja iki, aja gawane XGP koyo ngene iki. Iki mereke iki akeh beredar di wong-wong iki. Yo ada sebagian yang langsung dipasang terasa enak yo ada. Tapi ada pula yang langsung dipasang itu ketika awal kopling dilepaskan itu terasa bunyi cicit itu seperti ada. Agak panas hilang itu juga ada. Ada yang dipakai awalnya enak tapi atasnya selip itu juga ada. Jadi macam-macam. Ya faktornya salah satunya karena itu, karena kualitas kampas koplingnya yang jelek ya. Itu ya jawaban saya dari beberapa dari beberapa komentar yang masuk ke saya bagaimana kualitas dari kampas kopling bawaan XGP ini. Jawabannya iku, lek tuku iki ndek marketplace, mbuh ndek toko oren, toko ijo, mbuh toko apa-apa wis usahno aja nggawe kampas gawane XGP. Tapi gantian ya. Kan sing apik pisan wis. Kalian tidak akan rugi beli kampas kopling walaupun kampas koplingnya itu mahal. Karena yang pakai motor kalian itu tidak akan dipakai oleh Pak Camat dan tidak akan dipakai oleh presiden. Yang pakai itu kalian sendiri. Yang sering pakai itu kalian sendiri. Jadi istilahnya kalau kalian punya istri itu kalian berani mengendarai motor, kalian juga harus berani untuk membelanjani, ngasih belanja sama motornya. Jangan takut ya. Jangan pelit-pelit sama motornya. Motornya dipakai berkendara kemana-mana suka. Numpak ini seneng istilah wong Jawa ngono ya. Istilahnya bahasa saya itu seperti itu. Numpaki motore seneng, belanjani kudu seneng. Aja kuwalik numpaki seneng tapi belanjani ndak seneng. Parah iku jenenge ya. Parah. Oke ya, ngono ae wis ya untuk kampas kopling sing iki. Ngono. Terus seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu, produk VR ngetokno maneh. Ngetokno maneh versi sing terbaru maneh. Duduk iki rek. Duduk merek XGP iki, metu maneh. Aku saking duwe barange mek situk iki tapi bungkuse sing JRC iki ndak ono ya. Metu varian terbaru maneh dari produk VR dan Nozomi ya yang 250 cc dan 200 cc menggunakan PIR 5. Kapasnya berapa? 6. Bagi yang tidak tahu, sing maune metu kampas 6 PIR 6, sing terbaru kok menggunakan kampas 6 PIR 5.
Enak ngendi? Ya, pertanyaan ini kan ngono, enak ngendi antarane pir 6 kampas 6 karo pir 5 kampas 6. Karena versi setelah ini ada kampas 6 dan pir 6, tapi saya enggak punya, saya punyanya ini, jadi saya review yang ini saja ya. Oke. Ini adalah versi terbaru sesudahnya ini. Kalau ini kalian beli di CB Shop mana-mana tempat, mana-mana kota itu sudah banyak dijumpai ini. Karena kenapa ini sudah booming isan, wis booming. Yang memproduksi ini banyak isan. Kualitasnya ya begitu-begitu saja. Kelemahannya itu salah satunya koplingnya keras. Atos ya, koplingnya keras. Kalau dipakai di perkotaan stop and go itu ndak enak kemeng. Apalagi dipakai di touring ya. Iya kanggo anak muda seneng. Kanggo anak muda seneng wis anak muda iku wis. Boleh sepedai iso mumbul-mumbul. Tapi bagi orang seperti saya kurang suka karena kekerasannya itu melebihi batas kalau menurut saya. Kalau dipakai untuk perjalanan dari rumah ke pasar, pasarnya dekat sekitar 5 kilo 7 kilo enggak masalah. Kalau untuk touring 100 kilo 150 kilo koyok latihan karate suwe-suwe ya. Atau sih ndak umum iki ya. Lek kulino sih ndak apa-apa. Takutnya belum terbiasa pakai ini kaget nanti. Wah, kok keras sekali ini. Nah, ya. Ngono. Wis lanjut iki. Sak marine mari metu kampas 6 pir 6 metu sing iki. Ini. Iki akeh sing ndak percaya. Dikira sing kampas 6 pir 5 iki dikira kualitasé luwih apik teko sing XGP iki. Padahal nyatane tak kei bocoran ya rek. Aku iki wis suwe sekitar ana setahun ndak tau gawe sing kaya iki. Kampas 6 pir 6 kecuali orang yang datang ke sini sudah bawa barangnya seperti ini ke sini itu saya pasang. Tetapi kalau ada orang datang ke bengkel saya ya, ke bengkel saya mau pasang kampas kopling, masih rencana mau beli, saya sarankan beli yang versi ini. Kenapa demikian? Ini 5 kekerasannya di bawahnya ini ya. Jadi tingkat kekerasannya dia tidak seberapa keras. Kerasan iki. Lah wis kan poinnya 1. Dia tidak seberapa keras dari yang versi yang terdahulu. Terus yang kedua, tak kayak bocoran mana? Iki marono soal tak berada di mana iki tak tokno ae wis. Tak tokno di sebelah kini wis. Ngene. Iki rada tak geser. Ini. Oke. Terus kita bongkari sih rek. Tak bongkari. Karena bagi orang yang tidak tahu atau belum pernah tahu barangnya JRC ini, banyak yang berargumen jelek. Wah, pire kok malih 5. Arah tambah loyo ya ndak. Ya daripada menggunakan bawaan motornya cuma 4 ya. Kan masih mending pakai yang ini. Yang 5 ya. Pakai yang 5. Pir koplinge kayak gini. Sing kene tak cukup situ, sing kene tak dekek. Terus tak jejerno karo sing iki mau sing XGP. Loh. Memang punyanya XGP itu lebih renggang dari yang ini. Kalau ini mirip pirnya Tiger. Kekerasannya lebih keras ini. Jadi fix untuk yang kampas 6 pir 6 itu koplingannya ku rada empuk. Ya. Koplingannya ku rada empuk. Kari sedulur-dulur semua, kari dulur-dulur kabeh ngono bahasaku lali. Tinggal dulur-dulurku kabeh kepingin sing atos koplingane apa sing empuk. Ayo aku tak takon nang dulur-dulur kabeh, sampean kabeh seneng sing atos apa sing seneng sing empuk? Nek aku sebagai YouTuber ya Rudi Sungkil ya. Seneng sing empuk aku rek. Ya. Nek jenengan kabeh seneng sing atos, aku yo ndak roh ya. Rada nyimpang-nyimpang detek ya. Nek paham ya ndak apa-apa, ndak paham yo, ndak masalah. Tak buka ya rek ya.
JRC, Japan Racing Competition tulisannya, tapi mocone Japan Racing Competition. Dia tidak di, dia tidak ditulis Japan, tapi Japan ya, bukan Japan. Japan Racing Competition. Ada yang bertulisan Japan Racing Competition ada. Untuk yang ini Jap saja dan N. Mungkin vendornya ini entah itu lupa menulis A di sini, entah ada yang versi asli Japan Racing Competition ini cuma cuma apa ya? Cuma tiruani. Lah, kira pas lagi. Kampas sih. Kampas kopling. Ombo kira ya. Ombo iki. Bedane lek karo sing iki. Jajal bedakno. Hmm? Ombo sing endi? Ombo sing iki. Hmm. Logikane lek semakin ombo ya, semakin ombo maka dia seperti kampas kampas rem. Semakin lebar maka daya cengkramnya akan lebih bagus. Iki arep padha ae karo kampas rem padha ae kira ya. Semakin lebar kampas maka daya cengkramnya semakin bagus, semakin baik. Ya, kayak ngene iki. Kayak ngene iki. Kalau yang ini, kalau yang kepunyaannya sing Pir 6 iki kan WE padha karo WE Mega Pro ya. GL Tiger dipasang di kene. Ya mlebu padha ae, tapi oplong-oplong rek. Ndak kena ya. Oplong-oplong ndak kena. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang punyanya si JRC dipasang sini ndak bisa. Ikine kegedean, diameternya ini terlalu besar ya. Metu pertanyaan mana? Sewingi telepon nang aku sapa ayo, telepon sih isuk. Bang, bagaimana kalau kampas 6 itu saya belikan kampasnya VR seperti punyanya JRC? Yuk harus didelok ini lah. Kena apa ndak? Terus Anda berani ndak uji coba bubutno iki karo tuku kampas kopling? Karo rela berkorban, ya ndak apa-apa kawin. Tapi kalau ndak rela berkorban, ndak usah macem-macem. Ndak usah macem-macem. Tuku sing koyo ngene iki wis mari lah. Untuk harga ini dan ini iki imbang regane. Lek ndak percaya delok Anda di marketplace. Wis delokan HP ini bukaan ya. Delok lek ndak duwe marketplace Shopee, Tokopedia buka di Chrome, Google Chrome. Delokan wisan regane kampas kopling JRC piro regane. WE XGP piro regane. Mirip unda-undi lek bahasa wong Jawa unda-undi. Terus perbedaane plate. Plate. Lho plate kayak ngene iki. Ya. Karena punyanya JRC kampasnya lebih lebar, platnya juga memerlukan yang lebih lebar. Wis diplekno ya. Kemeplek pisan. Waduh rek nek kari ngene tok iki. Enak wisan. Motor itu dipakai touring kemana-mana iki wis bebas dari masalah selip kopling sing dibahas. Ngopo motormu selip kopling kampasnya habis loh. Masalah ini kok dari dulu kok si ono kampas kopling touring ndak adoh padahal nang tangga desa selip kopling maneh ya. Jadi ini solusi kanggo herek sedulur herek mania. Ini saya publikasikan di video YouTube saya bulan apa ki? Juli ya, Juli 2023 ya. Jane wis wakeh sing review iki, cuma di dalam video konten saya itu banyak pertanyaan yang masuk, terus saya ada barang untuk saya review, saya buatkan ya kayak gini ki ya. Untuk bagiannya ini sama seperti ini. Sisi-sisinya juga sama, kalau dibandingkan punyanya XGP juga mirip-mirip, ndak jauh beda ya. Kayak gini ki rupanya ini XGP, ini punyanya JRC. Untuk bahannya gimana? Hampir sama. Ini full ya, ada titik-titikannya sini, iki tujuannya gawe
tempat oli ya, biar kampas itu tidak cepat habis. Kalau yang sini iki tepak kira aku tepak tuku sing bubutane rada menclek iki. Sini terlihat ya bintik-bintiknya banyak. Yang sebelah sini terlihat bintik-bintiknya ndak ada. Mungkin ketika saya beli itu saya juga heran. Biasanya kan XGP dan JRC itu sama, bungkusnya itu sama. Sama-sama seperti ini. Ketika 4 hari yang lalu saya beli di toko kawan saya, stoknya habis. Akhirnya saya online. Bungkusnya juga sama, JRC dan XGP itu seperti ini kemasannya. Cuma kalau untuk JRC sendiri hitam, kalau ini seperti ini. Wadahnya koyok ini kiwesan. Dan bungkus bukunya seperti ini. Herannya ketika saya beli itu bungkusnya bungkus mek coklat koyok ini ki, asih koyok ndak niat blas. Ya. Mungkin ini adalah anunya apa itu BSC ya. Barang sortir dari JRC-nya mungkin ya. Karena ya barang BS itu banyak. Sorry ban-ban Kingland itu bertebaran, ban BS-nya itu banyak. Tidak akan didaur ulang ya. Pasti langsung didistribusikan ke toko-toko spare part. Mungkin yang saya beli di online shop ini seperti ini. Ini adalah barang apa? Barang BS-an, mungkin ya. Jadi kayak menunggu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa sana kampas 6 P5 yang seperti ini versi lama itu keliru. Ini muncul setelah P6 ini tenar. Jadi ini keluar duluan, terus yang versi terbaru itu seperti ini. Jadi ini bukan barang lama. Ini adalah barang yang terbaru. Dia punya keunggulan satu, karena pirnya ini lebih empuk ya dari bawaan yang kampas pir 6 dan iki kampas 6 pir 6 kayak ini luwih empuk, sehingga koplingane luwih empuk sing wae JRC. Gawenane enak wae JRC timbangane gawe sing pir 6 kampas 6 sing kaya ngene iki versine. Versine ngene iki akeh ya. Di pasarku akeh. Ana sing ana mereke, ana sing ndak ana mereke. Yang saya herankan semakin ke sini iku lho kualitasnya langsung dipasang kok sih ana slip koplinge. Ndak padha karo sing biyen ya Rek ya. Itu menurut pengalaman saya tapi. Ini layak dibeli apa ndak? Yo layak. Pokoknya sing kepengin gawe kampas 6 per 6 sing merek iki ndak masalah tukuan, tapi aku titip ya lek iso gantian kampase sing luwih apik. Iku keunggulane sing versi iki ya. Keunggulane sing wae XGP sing iki. Umpamane kampas koplinge entek ndek Medan. Golek WP Gapro ndak ono, tuku awake Supra mesti kena. Tuku awake Mega Pro ya mesti kena. Akeh beliane lek sing iki. Iku ya keuntungane gawe sing iki. Enak di toko iku wis muni wae apa Mega Pro. Pasti ada. Kalau ndak ada punyanya Mega Pro, punyanya Tiger pasti ada. GL Max pas, punyanya Grand juga pas ya. Enake kalau pakai yang versi ini. Terus kalau yang pakai ini ya, ini iki rada susah rek. Karena part-part seperti ini jarang ditemukan di pasar, yang pakai juga jarang. Ini belinya harus di online shop. Kalau ndak di online shop, biasanya ini dijual di toko spare part VR ya, VR Karya roda 3 itu pasti ada. Jadi ini kekurangannya ini cuma itu. Kalau dia entek kampasnya sudah haus, ini belinya harus di online. Kalau di toko terdekat Anda ada masih mendingan ya. Kalau di online shop itu kate tuku wedi diakali, wedi ditipu, yo mlayu nang spare part roda 3 ya. Hargane yo rada larang nek wae originale roda 3 ya. Luwih larang teko tuku ikine. Iki kan wis produksi massal ya. Produksi massal. Perang antarane barange iki. Iki sak tuwompok ya. Sak tuwompok iki. Lek weruh ndek panggene sales waduh iki kerdusane iki dus-dusan iki.
dan stok barangnya ini melimpah. Ini juga melimpah, cuma ini jarang ditemukan di CP Shop di mana-mana tempat. Sik jarang sing dodol ya. Anane iki sementara ndek online shop. Nah, koyo ngono kurek ya. Review teko iku teko aku. Oh iya, ana sing durung tak bahas. Untuk kuncine ya. Dari bautnya ini yang sebelah sini mur 10 ya. Sama dengan bawaan sepeda motornya 10 seperti ini. Untuk yang kampas 6 itu baut kuncian 8 ya, kuncian 8 kenekane ya 8. Lah iki ngono wis terserah dulur-dulur kabeh. Sir sing iki apa sing iku. Lah aku ditakoni, nek sampean gawe sing ndi, Mas? Sesuai sing tak terangno ket mau. Karena ini adalah versi yang terbaru ya, versi yang terbaru, saya pilih yang ini. Karena di mana-mana tempat ya, di mana-mana tempat, di mana-mana bengkel kebanyakan salah satu contoh punyanya Vega mau dibikin balap, kampasnya diganti. Diganti punyanya apa? Punyanya FR, diperlebar kampasnya ya. Kalau ini tidak usah bubut-bubutan wisan. Wis teko pabrike wis digawekno koyo ngene ya. Digawekno kampas sing luwih amba. Plate ya ndak usah ngecer, langsung tuku langsung oleh koyo ngene iki. Ngono rek ya. Itu semua tergantung kepada kawan-kawan kebutuhane sak pira, danane sak pira, ngertine nang spare part suku cadang iki sak pira ya. Kayak ngono ku. Oke kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini mengenai pembahasan review kampas kopling ori bawaan motor ya. Ori bawaan motor tak cedekno kok ndak ketok Dek. HP iki. Di kamera HP ya. Ori bawaan motor. Terus ada XGP, terus yang terakhir dari produknya JRC. Tentukan pilihan kawan-kawan mau pilih yang ini. Jadi yakine kate gawe sing ndi? Apa kate gawe sing iki dikai pir 6 dikai kate gawe kampas sing koyo ini kate dikai pir sing kaku. Apa tuku iki kate gawe pir kopling tiger? Apa kate gawe sing koyo ngene iki apa anane koyo ngene iki? Ya. Kembali ke kawan-kawan semua. Jika ada silap-silap kata, jika ada hal-hal yang saya sampaikan masih dirasa kurang dimengerti oleh sedulur-dulur semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika masih ada yang terasa ganjel di dalam benak panjenengan semua, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Ojo isin-isin, ojo sungkan-sungkan, aku dhewe yo sik pemula. Podo plomponge, podo gobloke, podo cengoe. Dadi ndak usah isin-isin takon, aku isine engko tidak dijawab ya. Ojo duwe pikiran koyo ngono, kawe dhewe podo wong pemulane. Karena saya juga bukan bengkel yang top-top, bukan mekanik handal, saya juga masih pemula. Oke, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jempol rek. Ya, jempol ini ya, jempol ya. Oke wes, mulai.